Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan kegiatan masing-masing ya. Berdoa saat pimpin saja. Doa dipersilahkan. Baik, masih ingat nggak materi kemarin itu kita bahas apa? Nah, tata kota sendiri kemarin sudah dibagi-bagi kayak masing-masing jabatan ditempatkan di masing-masing tempat. Nah, hubungannya dari materi yang kita akan bahas hari ini yaitu mengenai komunikasi kantor. Jadi komunikasi kantor ini garis besarnya adalah bagaimana cara kita sebagai karyawan atau seorang pemimpin itu berkomunikasi dengan sesamanya untuk berjalannya sebuah organisasi begitu. Nah, saya harapkan dari materi kali ini teman-teman bisa mengartikan mengenai apa sih komunikasi kantor itu. Kemudian tolong jangan gaduh ya teman-teman. Jadi tujuan yang kedua, saya harap teman-teman bisa menganalisis klasifikasi dari masing-masing komunikasi kantor tersebut, dan yang terakhir saya harap teman-teman bisa menganalisis masalah yang terjadi pada komunikasi kantor tersebut. Ya udah, ini langsung saja saya jelaskan ya. Jadi komunikasi kantor itu, sebenarnya ini cukup banyak ya yang kita bahas hari ini. Ada 7 bahasan. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi kantor. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari orang lain, dari kita ke orang lain, atau dari komunikator pada komunikat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, komunikasi sendiri dapat dilakukan secara verbal atau lisan dalam bentuk ucapan itu, maupun non-verbal dalam bahasa tubuh. Nah, kemudian komunikasi kantor tersebut masih ada unsur-unsurnya, yaitu yang pertama komunikator atau sender, di mana komunikator itu adalah kita sebagai seorang yang menyampaikan suatu pesan. Yang kedua yaitu pesan atau message itu adalah apa yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Yang ketiga ada saluran komunikasi. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan mengenai komunikasi itu bisa disampaikan secara lisan atau non-verbal. Jadi kalau media ini bisa kita gunakan seperti handphone. Jadi komunikasi kita lewat handphone atau alat elektronik lainnya. Yang keempat ada komunikan, itu adalah orang yang kita beri informasi. Jadi orang yang menerima pesan dari kita yang memberi informasi atau komunikator. Yang kelima ada umpan balik atau feedback, apakah orang yang kita beri informasi ini dapat menyerap dan memberikan feedback ke kita berupa informasi lain atau gimana gitu. Yang ketiga ada pengaruhnya, yaitu maksud dari pengaruh ini adalah setelah kita berikan informasi, orang yang kita beri informasi itu apa dampaknya, apakah dia bisa mengetahui sesuatu atau gimana gitu. Nah, selanjutnya tujuan dari komunikasi kantor tersebut ada menyampaikan informasi, kemudian mengambil keputusan, melakukan koordinasi dan membangun hubungan. Jadi tujuan dari komunikasi itu ada macam-macam ya. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi tadi sudah saya jelaskan. Komunikasi lisan itu adalah komunikasi yang terjalin antara seorang yang secara langsung atau langsung mengucap gitu loh. Jadi kayak saya di sini nih mengasih informasi ke kalian itu kan lisan tanpa perantara kan. Itu ada komunikasi lisan. Yang kedua komunikasi tulisan itu seperti kita mengirim surat
Mungkin di sini pernah ya yang masa kecilnya surat-suratan gitu. Jadi komunikasi paling kita tuh seperti surat, terus email, bisa chattingan, WA gitu adalah contoh dari komunikasi tulisan. Kemudian ada komunikasi non verbal tadi, yaitu menggunakan bahasa tubuh. Mungkin teman-teman pernah lihat ya di berita ada yang orang ngomong gini gitu. Nah, itu adalah jenis komunikasi non verbal. Jadi komunikasi itu tidak hanya untuk orang yang mengerti bahasa atau mendengar. Jadi komunikasi itu bisa mengerti oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jelas Kak. Jelas ya. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi kantor. Yang pertama ada komunikasi vertikal, di mana mungkin dari teman-teman sudah mengenal kalau kita contohnya menjadi seorang karyawan. Nah, contoh komunikasi vertikal ini adalah kita misal koordinasi dengan kepala, atasan atau yang memiliki jabatan lebih tinggi lah. Jadi vertikal itu tidak hanya komunikasi antara kita dengan atasan, melainkan juga dari atasan ke kita juga. Kemudian ada komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini mungkin teman-teman kayak kerjasama. Mungkin sini kan pernah kan teman-teman kerja kelompok. Nah, jadi komunikasi horizontal itu adalah komunikasi yang terjalin antara apa ya? Istilahnya kalau memiliki pangkat tuh pangkatnya sama gitu loh. Paham kan ya? Kemudian ada komunikasi diagonal, itu hampir mirip kayak diagonal itu gabungan dari vertikal dan horizontal. Kayak kita misal menjabat, maksudnya kita jadi karyawan di bidang marketing, kemudian kita berkolaborasi atau berkomunikasi dengan atasannya tapi di bidang apa ya? Kita marketing, terus kita komunikasi dengan atasan di bidang pemasaran atau keuangan gitu loh. Jadi bersebelahan gitu komunikasinya. Nah, kemudian fungsi dari komunikasi kantor itu terdiri dari 5. Yang pertama ada fungsi informatif, yang tentunya tujuan dari komunikasi itu untuk memberikan informasi kepada seseorang agar seseorang bisa menerima dengan paham apa maksud yang kita sampaikan kepada seseorang itu. Yang kedua ada fungsi persuasif, yaitu tujuannya untuk mempengaruhi sikap atau berpendapat. Jadi kita memberikan informasi itu seperti berpendapat begitu loh. Yang ketiga ada fungsi integratif, di mana komunikasi ini dilaksanakan bertujuan untuk apa ya, memperlancar pelaksanaan tugas dari setiap karyawan atau seseorang. Yang keempat ada fungsi regulatif, yaitu memperlancar pembantuan atau pedoman. Jadi pedoman-pedoman yang berdiri di kantor atau di kantor itu tujuannya untuk fungsi regulatif itu untuk mempermudah pelaksanaan dari pedoman-pedoman tersebut. Yang terakhir ada fungsi ekspresif, seperti ya kita katakan ekspresif berarti untuk mengungkapkan perasaan atau emosi kita pada seseorang. Nah, ini adalah sarana yang digunakan dalam komunikasi kantor. Yang pertama ada surat. Ya mungkin kalau zaman sekarang surat ini jarang digunakan ya, kecuali kalau memang itu resmi seperti memberikan surat undangan, surat kerjasama seperti itu. Dan yang kedua ada telepon, yang ini komunikasi yang mungkin digunakan untuk berkomunikasi secara langsung atau lisan tapi menggunakan media elektronik. Yang ketiga ada email, ini ya seperti surat juga, namun ini bedanya kan di elektronik itu, jadi penyampaiannya lebih mudah. Kemudian ada yang pakai media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan juga Telegram. Nah, ini video ini teman bisa saksikan ya yang termati. Ini adalah video singkat mengenai proses suatu aktivitas di perusahaan atau di kantor gitu. Kelihatan nggak bagaimana?
dan indikator ya. Nah, jadi dari video ini teman-teman udah tahu nggak maksud dari video ini? Jadi video ini adalah menggambarkan suatu indikator yang kayak tidak memanfaatkan atau melaksanakan sebuah komunikasi di dalam kantor itu. Nah, tugas ini nanti adalah tugas kalian. Nah, sekarang teman-teman silahkan membentuk kelompok, satu kelompok 4 orang anggota aja. Dan nantinya kalian berdiskusi mengenai apa sih yang kalian dapat dari video ini, masalah apa yang kalian dapat, dan bagaimana solusi yang bisa kalian terapkan untuk mengatasi masalah ini. Nah, mungkin untuk mengerjakannya bisa di scan link button berikut ya. Link English. Oke, dari teman-teman udah mengisi ya dari mungkin aku minta tolong buat satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lain silakan simak baik-baik ya. Ayo, satu kelompok siapa? Dari kelompok 7. Oke. Teman-teman silakan diperhatikan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membagikan hasil diskusi kami mengenai masalah miskomunikasi. Ada 5 solusi yang telah kami temukan. Yang pertama yaitu pelatihan komunikasi tim. Selenggarakan pelatihan komunikasi tim untuk anggota tim operasional. Fokuskan pada pentingnya berkomunikasi dengan jelas dan berkoordinasi sebelum mengambil tindakan di area produksi. Yang kedua ada jadwal pemeliharaan yang jelas. Tetapkan jadwal pemeliharaan yang jelas dan komunikasikan ke semua anggota tim operasional. Pastikan bahwa semua orang memahami kapan mesin akan dilakukan dan kapan akan dihidupkan kembali. Yang ketiga ada sistem pengumuman dan pemberitahuan. Pasang sistem pengumuman yang efektif di area publik, gunakan pengeras suara atau papan pengumuman untuk memberikan informasi penting, termasuk kapan mesin akan dilakukan atau digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu komunikasi langsung. Dorong komunikasi langsung antar anggota tim. Teknisi yang memperbaiki mesin seharusnya dapat berkomunikasi dengan orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian mesin sebelum memulai perbaikan. Lalu yang terakhir, pemantauan proses. Pasang sistem pemantauan proses yang memungkinkan pemantauan real time terhadap
status mesin dan perbaikan yang sedang dilakukan. Hal ini dapat membantu mencegah kesalahan komunikasi dan intervensi yang tidak diinginkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jadi dari teman-teman di sini setuju nggak dari hasil diskusi dari kelompok 7? Setuju. Baik, jadi kesimpulannya komunikasi kantor itu sebenarnya sangat penting ya teman-teman. Apalagi kalau pekerjaan kita tuh melibatkan mesin, jadi agar komunikasi jika dilaksanakan dengan benar, maka pekerjaan kita tuh jadi lebih aman dan juga bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan lagi terkait komunikasi kantor? Jadi mungkin sekian pemaparan materi mengenai komunikasi kantor ini. Saya harapkan teman-teman bisa memahami betul apa komunikasi kantor itu dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Selamat pagi.